Selamat pagi, ketemu lagi di pelajaran akuntansi. Kali ini kita akan membahas jurnal penutup perusahaan jasa. Yang dimaksud dengan jurnal penutup ialah ayat jurnal untuk mengenolkan saldo perkiraan sementara sehingga perusahaan dapat mengetahui laba atau rugi usaha selama satu periode. Akun yang perlu ditutup di dalam jurnal penutup selain akun nominal adalah akun rival, kemudian pembantu modal, kemudian akun modal. Pemindahan akun nominal ke akun modal dapat dipindahkan melalui ikhtisar laba dan rugi. Di dalam siklus akuntansi, akun-akun nominal harus ditutup dengan cara menganulkan saldo akun tersebut melalui jurnal penutup. Sumber dari penyusunan ayat jurnal penutup ini berasal dari kertas kerja, yaitu kolom laba dan rugi. Selanjutnya adalah tujuan dari pembuatan jurnal penutup. Yang pertama, untuk menutup saldo yang terdapat dalam semua perkiraan sementara sehingga perkiraan tersebut menjadi nol. Dengan jurnal penutup ini akan dapat dipisahkan jumlah saldo rekening sementara untuk periode ini dengan jumlah saldo rekening sementara untuk periode berikutnya. Yang kedua, agar saldo rekening modal menunjukkan jumlah saldo yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode. Sehingga apa? Sehingga rekening modal akan sama dengan jumlah modal akhir yang dilaporkan di dalam neraca. Prosedur dalam menyusun jurnal penutup. Yang pertama adalah menutup semua akun pendapatan. Menutup akun pendapatan dengan cara mendebit akun pendapatan dan mengkreditkan akun ikhtisar laba rugi. Yang kedua adalah menutup semua akun beban. Menutup semua akun beban dengan memindahkan saldo di setiap akun beban ke dalam akun ikhtisar laba rugi. Maka akun ikhtisar laba rugi ini di sisi debit, kemudian akun beban ada di sisi kredit. Yang ketiga, menutup akun ikhtisar laba rugi ke akun modal. Untuk menutup akun ikhtisar laba rugi digunakan dua cara, yaitu jika perusahaan itu memperoleh laba, maka jurnal penutupnya adalah ikhtisar laba rugi di sisi debit, kemudian modal pemiliknya ada di sisi kredit. Yang kedua, jika perusahaan ini memperoleh rugi, artinya jika debit ini lebih besar daripada kredit, maka jurnal penutupnya ini adalah modal ada di sisi debit, kemudian ikhtisar laba rugi ada di sisi kredit. Kalau kita lihat dari metode penutupan ikhtisar laba rugi, untuk membedakannya kita tinggal membalik saja. Kalau misalkan laba berarti ikhtisar laba ruginya itu ada di sisi debit, sedangkan kalau perusahaan itu menderita rugi maka ikhtisar laba ruginya itu ada di sisi kredit. Akun selanjutnya adalah menutup akun prive ke akun modal. Maka kita lihat jurnal penutupnya adalah modal ini berada di sisi debit, sedangkan prive ada di sisi kredit. Contoh dari kolom jurnal penutup. Di sini kita lihat ada tanggal, kemudian ada keterangan. Nah, keterangan ini diisi dengan akun-akun yang perlu ditutup tadi, kemudian ada referensi diisi dengan nomor akun, kemudian ada sisi debit dan ada sisi kredit. Untuk memperjelas seperti apa penyusunan jurnal penutup, mari kita lihat. Berikut ini adalah contoh pembuatan jurnal penutup berdasarkan kertas kerja. Yang pertama, akun yang ditutup adalah akun pendapatan. Jadi kita lihat pada kertas kerjanya di kolom laba rugi, yaitu
akun pendapatan jasa sebesar Rp12.600.000 dipindah ke kolom jurnal penutup di sisi debit. Selanjutnya, akun yang kedua adalah pendapatan sewa, dipindah juga ke dalam kolom jurnal penutup sebesar 8 juta, maka totalnya di sini adalah 20.600.000 di kredit, yaitu akunnya adalah ikhtisar laba rugi. Yang kedua adalah menutup akun beban. Jadi kita lihat di kertas kerjanya, beban ini terdiri dari beban gaji, beban listrik, beban telepon, beban lain-lain, beban perlengkapan, beban sewa, beban penyusutan peralatan, beban penyusutan kendaraan. Nah, semua total beban ini nanti dipindahkan ke sisi debit, yaitu ikhtisar laba ruginya. Kemudian akun penutupan yang ketiga yaitu menutup ikhtisar laba rugi. Kalau kita lihat di dalam kertas kerja, perusahaan bengkel Sinar ini mendapatkan laba sebesar Rp6.420.000. Maka kita pindahkan laba tersebut ke dalam jurnal penutupan, yaitu sebesar Rp6.420.000. Karena perusahaan ini laba, maka ikhtisar laba ruginya berada di sisi debit dan modalnya di sisi kredit sebesar Rp6.420.000. Akun selanjutnya yang perlu ditutup yaitu akun prive. Kita lihat berdasarkan kertas kerjanya, privenya ini sebesar Rp800.000. Maka kita pindahkan Rp800.000 ke akun jurnal penutup, yaitu di sisi kredit sebesar Rp800.000, kemudian modalnya ini Rp800.000 di sisi debit. Maka kalau kita totalkan saldo atau jumlah dari sisi debit dan kredit ini seimbang, yaitu sebesar Rp42 juta. Jadi bentuk dari jurnal penutupnya adalah pendapatan jasa sebesar Rp12.600.000, kemudian pendapatan sewa sebesar 8 juta di sisi debit, kemudian totalnya yaitu Rp20.600.000 di sisi kredit. Kemudian bebannya, beban gaji, beban listrik, beban telepon, beban lain-lain, beban perlengkapan, beban sewa, beban penyusutan peralatan, beban kendaraan dijumlahkan semua. Jumlah dari beban itu dimasukkan ke dalam ikhtisar laba rugi yang terletak di sisi debit. Kemudian menutup akun ikhtisar laba rugi. Karena tadi laba, maka ikhtisar laba ruginya adalah Rp6.420.000 di sisi debit, kemudian modalnya di sisi kredit. Yang terakhir adalah menutup akun prive. Maka akun privenya tadi sebesar Rp800.000. Di sini kita masukkan ke dalam jurnal penutupan prive Rp800.000 di sisi kredit, kemudian modalnya di sisi debit sebesar Rp800.000. Sekian materi kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.